Oke, saya lagi Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Bakalan ngelanjutin pelajaran Search Engine Optimization Basic yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang apa sih itu Search Engine Optimization dan apa sih pentingnya Search Engine Optimization itu untuk situs kita. Jadi mengingat Anda sudah ngerti sekarang apa itu Search Engine Optimization, sekarang mari kita bicara tentang hal yang agak teknis sedikit tentang Search Engine Optimization. Kita sudah mulai ke dagingnya sekarang. Tapi sebelumnya saya mau bilang dulu kalau Search Engine Optimization itu adalah jujur topik yang sangat luas sekali, topik yang sangat besar sekali, berkembang dengan sangat cepat sesuai dengan perkembangan algoritma Google. Tapi ada dua hal yang selalu benar dari dulu sampai sekarang. Ada dua hal dasar tentang Search Engine Optimization yang meskipun zaman berubah, tapi dua hal ini tidak pernah berubah dan saya rasa tidak akan pernah berubah. Jadi yang pertama adalah relevansi. Jadi Google sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mesin pencari ya, yang mereka lakukan itu adalah bagaimana caranya agar mereka itu bisa memberikan hasil yang paling relevan kepada penggunanya, karena mereka adalah mesin pencari. Nah, apa yang terjadi jika Google tidak bisa menampilkan hasil pencarian yang relevan? Ya pada akhirnya ya Google akan ditinggalkan oleh penggunanya. Kalau banyak pengguna yang beralih dari Google, maka Google akan kehilangan visitor ya kan. Kalau dia kehilangan visitor, artinya dia juga akan kehilangan iklan. Padahal Google itu mendapatkan uang dari iklan. Padahal 80% sampai 90% penghasilan yang dihasilkan oleh Google itu adalah berasal dari iklan. Dan search engine itu adalah jenis bisnis yang paling dikuasai oleh Google, yang mencakup sebagian besar dari porsi Google gitu. Google memang punya browser, punya video site, punya produk, punya macam-macam, punya jasa domain macam-macam, tapi 90%, 80% sampai 90% eh, sumber pemasukannya itu berasal dari search engine, dari bisnis mesin pencarinya. Jadi Google akan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa menghasilkan hasil yang relevan. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya search engine optimization itu tidak serumit yang mungkin Anda kira ya. Bahkan ini sebenarnya simpel sebenarnya jika Anda sudah mulai mengerti. Dan kita langsung aja ke topik pembahasan. Jadi mengingat kita tadi sudah tahu ya kalau yang penting adalah relevansi. Maka aspek pertama yang akan kita bahas sekarang ini adalah on page SEO. Jadi search engine optimization itu ada dua jenis ya, ada dua macam. Yang pertama itu adalah on page SEO, yaitu relevansi. Yang kedua adalah off page SEO. Ini adalah cara Google juga untuk mengukur relevansi, tapi berdasarkan food. Jadi oke, saya bakalan jelaskan satu-satu ya. Jadi sebenarnya gampang aja. Di contoh kasus kemarin saya menunjukkan kepada Anda bahwa situs saya belilele.com itu ada di halaman pertama untuk kata kunci beli lele. Ya kan? Itu adalah contohnya yang paling gampang ya kan? Situs saya itu berada di halaman pertama dan ada di ranking pertama untuk kata kunci pencarian beli lele. Kenapa? Ya jawabannya sederhana, karena situs saya itu sangat relevan untuk kata kunci beli lele. Bahkan domain saya sendiri belilele.com, ya kan? Anda juga bisa lihat kalau saya berada di kata kunci peralatan ternak lele. Saya juga memiliki letak atau posisi di search engine yang cukup tinggi. Nah,
itu itu kenapa kok bisa kayak gitu ya, semata-mata ya karena halaman saya relevan. Jadi halaman saya benar-benar membahas tentang peralatan ternak lele di kata kunci peralatan ternak lele. Jadi jelaslah halaman saya berada di ranking yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, karena yang lainnya lebih tidak relevan dibandingkan halaman saya. Gitu. Jadi yang pertama kali mau saya luruskan adalah bahwa yang ranking yang bisa bertengger di search engine itu adalah halaman. Jadi berhenti mengoptimasi situs Anda, tapi optimasilah halaman. Jadi satu halaman untuk satu kata kunci yang Anda incar. Misalnya kalau saya pribadi ya, kata kunci beli lele itu saya incar untuk yang halaman indeks saya, yaitu belilele.com. Sementara untuk halaman-halaman yang lain seperti eh, halaman-halaman yang lain yang mentarget kata kunci lain, seperti misalnya kata kunci peralatan ternak lele, kata kunci cara beternak lele, kata kunci cara budidaya lele, kata kunci harga lele, itu saya buatkan halaman tersendiri yang khusus untuk saya optimasi untuk kata kunci tersebut. Nah, sekarang Anda mungkin penasaran, gimana sih caranya ngerelevansi, gimana sih caranya bikin halaman kita itu relevan, gimana sih caranya mengoptimalkan halaman kita itu eh, agar halaman kita itu rankingnya bagus untuk kata kunci yang kita incar. Jadi untuk on page SEO ini meliputi beberapa hal ya. Saya yakin ada lebih dari yang saya list di sini. Tapi sementara ini Anda cukup mengerti ini dulu aja, dan saya yakin ini adalah 80% dari semuanya. Jadi kita bakalan bahas ini dulu. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Jadi yang pertama kali hal pertama yang penting adalah yang menjadi ukuran Google untuk menentukan apakah halaman kita relevan dengan sebuah kata kunci adalah dilihat dari title tag-nya. Jadi sebuah title tag itu adalah, jadi sebentar, saya bakalan pause dan saya akan tunjukkan contohnya ya. Oke, saya kembali. Sekarang saya ada di situs belilele.com saya. Dan saya mau tunjukkan ya, ini apa? Yang dimaksud title tag itu adalah ini. Saya scroll ke atas, perhatikan ya kursor saya. Ini bisa Anda lihat di sini, di sini ada deskripsi tempat beli lele bibit dan indukan. Perhatikan di sini ada kata kunci beli lele di sini. Oke ya. Jadi apa? Itu adalah tempatnya title tag. Jadi jika Anda misal membuat halaman, entah itu di Blogger, entah itu jika Anda membuat halaman suatu situs, maka akan ada yang namanya title tag. Nah, entah Anda membuatnya entah Anda membuat situs Anda dengan Blogger atau dengan WordPress, nanti Anda akan punya keleluasaan untuk mengubah title tag ini sesuai dengan yang Anda mau. Dan jika Anda ingin halaman Anda bertengger misal Anda ingin halaman Anda bertengger di ranking yang atas untuk kata kunci cara agar lulus SNMPTN, maka di title tag Anda sebaiknya Anda letakkan kata kunci cara agar lulus SNMPTN, seperti itu misalnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke slide kita. Kemudian yang kedua adalah heading tag. Jadi heading tag itu gini. Jadi sebentar ya, saya bakalan ke salah satu artikel. Nah, ini dia. Ini adalah artikel yang bernama kriteria kolam lele yang ideal. Jadi maaf ya, ini ada garis merah, mungkin Anda lihat, mungkin tidak. Jadi setelahnya title tag tadi, maka sekarang adalah heading tag. Jadi biasanya di artikel itu ada headingnya. Di sini kebetulan nggak ada headingnya ya, tapi biasanya ada headingnya. Jadi judul ini sebenarnya adalah heading. Jadi heading ini
heading ini adalah, sebentar, saya bakalan tunjukkan kode di balik apa? Di balik ini semua, di balik artikel ini. Jadi sebentar, tadi judulnya apa ya? Judulnya adalah kriteria. Nah, ini adalah, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Ini adalah title, ini adalah title tag namanya. Di sini bisa Anda lihat nih, title tag saya kriteria kolam lele ideal. Jadi artinya saya ini mengincar kata kunci kriteria kolam lele ideal. Kemudian saya ulang juga untuk yang apa? Untuk yang headingnya. Jadi saya menciptakan sebuah konsistensi. Jadi sebentar, kita cari di antara apa? Di antara halaman-halaman ini. Nah, ini bisa Anda lihat di sini ya. Ini ada H1, class, title, kriteria, kolam lele yang ideal. Ini adalah heading. Ini artinya heading 1. Nah, lihat ini, saya juga meletakkan kata kunci yang saya incar lagi, kriteria kolam lele yang ideal. Kalau misal kita cari di Google ya. Kita cari kriteria kolam lele yang ideal. Maka Anda bisa lihat kalau situs saya tadi halaman ini tadi yang kriteria kolam lele yang ideal berada pada urutan pertama, pada kata kunci kriteria kolam lele yang ideal. Dan caranya ya simpel sekali. Anda bikin title tag-nya relevan dengan kata kunci Anda bikin heading-nya relevan. Kemudian setelah itu hal lain adalah emphasis. Jadi emphasis itu maksudnya itu apa? Seperti misalnya bold, kemudian italic, seperti itu. Jadi ini ya, ini bisa Anda lihat. Ini seharusnya gini ya, saya bakalan jujur dulu kalau saya tidak saya biasanya tidak mempraktekkan 100% ilmu search engine optimization yang saya miliki ya, karena saya itu pada dasarnya adalah orang yang pemalas sebenarnya. Jadi saya itu kadang itu habisnya nulis artikel gitu, saya itu malas untuk ngedit lagi. Jadi saya tulis gitu, sudah selesai saya tulis, ya nggak saya edit lagi. Jadi ini seharusnya saya bold atau saya italic, salah satu dari dua itu. Seharusnya seperti itu, tapi karena saya malas, maka tidak saya lakukan. Padahal kalau saya lakukan, maka hasilnya akan lebih powerful lagi. Jadi itu tadi adalah emphasis ya, berupa bold dan apa? Italic. Kemudian image alt tag. Jadi gini. Jadi ini adalah bagian dari kemalasan saya ya. Jadi sebaiknya jika Anda punya artikel, itu sebaiknya Anda kasih gambar. Jika Anda bertarung di kata kunci yang lumayan sengit, bertarung di kata kunci yang cukup sengit, kata kunci yang kompetisinya sulit. Kalau ini tadi kan kriteria kolam lele yang ideal kan gampang ya kompetisinya. Jadi saya nggak usah menerapkan 100% ilmu search engine optimization saya cuma kasih 30% dari jurus saya saja sudah bisa ranking pertama. Tapi kalau Anda mentarget kata kunci yang sulit, misalnya bisnis online seperti itu, atau misalnya belajar internet marketing seperti itu, atau misalnya beli buku seperti itu, kata kunci yang punya traffic yang banyak tapi sulit, kompetisinya sulit seperti itu, maka Anda sebaiknya mengoptimalkan search engine optimization on page Anda. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan gambar. Nah, jika Anda punya gambar, maka Anda punya kesempatan untuk meletakkan image alt di dalam gambar Anda itu. Jadi image alt itu adalah alternatif, jadi alt tag dari gambar. Ini mungkin Anda mungkin tidak mengerti ya apa yang saya coba katakan. Saya bakalan coba bikin artikelnya suatu saat kalau saya lagi mood nulis. Pokoknya intinya adalah seperti ini, bahwa search engine itu dia itu tidak bisa
mencerna gambar, dia itu tidak bisa meng-crawl gambar. Jadi Anda mau kasih gambar apapun, Google itu tidak tahu itu sebenarnya gambar apa gitu. Misal Anda punya halaman yang cerita tentang gorila misal, terus Anda kasih gambar gorila. Nah, sebenarnya Google itu nggak tahu itu gambarnya itu gambar apa gitu, karena Google itu mesin bukan manusia. Jadi Google itu tidak bisa melihat gambarnya. Tapi dengan Anda meletakkan alt tag yang berisi kata kunci yang Anda incar, misalnya gorila, maka Google itu bisa mengerti bahwa gambar tersebut adalah gambar gorila. Nah, dengan begitu Anda meningkatkan relevansi dari artikel Anda, dari halaman Anda. Nah, itu tadi adalah image alt tag. Saya bakalan bikinin artikelnya jika saya lagi ingin. Kemudian yang selanjutnya adalah outbound link. Jadi outbound link ini adalah link yang kita keluarkan. Jadi gini, salah satu ciri dari halaman yang dari halaman yang relevan itu biasanya mereka itu tidak mereka itu biasanya itu suka mengeluarkan link. Bukan, misal jika anda lihat seperti halaman Wikipedia, misal Anda lihat seperti halaman-halaman di blog besar gitu, itu Anda bisa tahu kalau ada banyak sekali link yang keluar dari situs tersebut. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa situs tersebut itu gimana ya, saya juga agak bingung jelasinnya. Pokoknya jika dengan banyaknya outbound link itu mencirikan bahwa Anda itu tidak membuat halaman tersebut itu semata-mata untuk search engine, tapi Anda membuatnya untuk user. Jadi Anda mungkin meletakkan link keluar sebagai artikel tambahan lebih lanjut gitu untuk user. Jadi semata-mata artikel tersebut tidak dibuat untuk search engine. Lagian ya, jika yang Anda link itu adalah artikel yang relevan dengan artikel Anda, maka itu akan meningkatkan poin relevansi dari artikel Anda dan membuat artikel Anda itu terlihat semakin relevan di mata Google. Jadi jika Anda membuat halaman tentang sesuatu yang mengincar kata kunci yang kompetitif, ada baiknya jika Anda melakukan outbound link. Artinya outbound link itu ngelink ke domain lain ya, ke domain yang selain dari domain Anda. Anda melakukan outbound link ke artikel yang relevan tapi tidak dalam domain Anda. Dengan begitu Anda meningkatkan relevansi dari artikel Anda, dan Anda membantu user Anda yang misal ingin tambahan referensi. Mereka bisa mengikuti link tersebut dan mereka mendapatkan tambahan informasi yang mereka perlukan, seperti itu. Kemudian hal lain adalah yang tidak kalah penting, malah ini adalah hal yang paling penting ya, adalah konten. Jadi lihat ini adalah artikel saya tentang kriteria kolam lele ya. Nah, di sini di artikel ini saya harus menyediakan konten yang orang itu kalau membaca itu mereka itu mau untuk menetap sebentar di sini. Jadi jadi gini ya, Anda membuat artikel itu, yang ada di pikiran Anda pertama kali itu haruslah manusia. Jadi Anda harus membuat artikel dengan konten yang bagus. Anda harus membuat artikel yang bermutu, artikel yang memberikan nilai kepada orang lain, karena pada akhirnya adalah yang melakukan pembelian itu adalah orang. Jadi Anda harus pastikan bahwa Anda memikirkan manusia dulu, baru setelah itu mesin, seperti misalnya Google gitu. Jadi yang selalu ada di otak saya adalah ketika saya ingin mengoptimasi halaman saya adalah bagaimana caranya saya bisa bikin
artikel yang bernilai dan juga relevan. Jadi di sini bisa Anda lihat ya, ini adalah kriteria kolam lele yang ideal. Saya buka paragraf pertama langsung dengan seperti ini. Saya nggak pakai bertele-tele, saya langsung seperti ini. Kolam lele yang ideal adalah kolam lele yang menjaga kualitas air pada tingkat tertentu, mudah dibersihkan, dapat dibuat di tempat manapun, dan tahan lama. Nah, kemudian saya perjelas lagi, kolam lele haruslah dapat menjaga tingkat keasaman, kadar oksigen, dan suhu air pada tingkat yang sesuai, sehingga bakteri dan penyakit lele tidak mudah menyebar dan menyerang lele. Kolam lele yang baik juga harus dapat mendukung proses intensif pembudidayaan lele dan lain-lain. Bisa Anda, kalau Anda membaca sendiri, ini adalah artikel yang sangat bagus tentang saya sendiri ya yang nulis, jadi rasanya kok aneh saya memuji diri saya sendiri, tapi ya gak apa-apa lah. Jadi kalau Anda misal mau membaca artikel ini adalah artikel yang sangat bagus tentang apa aja sih kriteria kolam lele yang ideal, itu seperti itu. Ya, nanti bakalan kita lanjutin ke pembahasan tentang outbound, maksud saya bounce rate ya, akan kita lanjutin ke pembahasan tentang bounce rate. Jadi itu tadi adalah yang konten. Jadi pastikan Anda membuat konten yang relevan dan bernilai untuk pembaca Anda. Kemudian yang kedua adalah permaling. Jadi ini permaling ini termasuk domain, termasuk juga URL yang URL setelah domain Anda. Jadi ini ya bisa Anda lihat, ini adalah domain saya belilele.com. Itulah alasan kenapa kok saya rankingnya tinggi di kata kunci beli lele, karena saya punya domain belilele.com. Kemudian setelah itu lihat ini permalingnya ya. Permalingnya adalah kriteria kolam lele ideal. Sementara itu kata kunci yang saya incar juga kolam lele yang ideal atau kriteria kolam lele yang ideal. Jadi semuanya itu konsisten, dari title tag, kemudian URL-nya atau permalingnya, kemudian headingnya, kemudian paragraf pembukanya, kontennya, dan lain-lain. Semuanya konsisten hanya untuk satu kata kunci yang saya incar saja. Jadi itu tadi adalah basic dari search engine optimization untuk yang on page search engine optimization. Wah, ini cuma jelasin satu hal aja tentang on page search engine optimization sudah habis 20 menit nih. Tapi gak apa, kita bakalan lanjutin. Ada slide lagi yaitu off page SEO. Jadi ini adalah cara Google mengukur relevansi dari situs kita berdasarkan vote dari situs lain. Jadi gini, jadi yang dimaksud dengan vote itu adalah seberapa banyak. Jadi gini, jadi semakin banyak situs lain yang melakukan link pada situs kita, maka Google akan memandang atau menilai situs kita itu lebih dapat dipercaya. Kenapa? Ya karena situs lain percaya dengan situs kita sehingga mereka mau melink situs kita. Oleh karena itu, Google juga meletakkan kepercayaan pada kita jika kita mempunyai banyak backlink. Nah, jadi backlink ini ada seninya tersendiri juga. Jadi backlink ini ada hal yang namanya anchor text. Jadi teks jangkar. Jadi misal seperti ini. Saya bakalan tunjukkan. Kita bakalan pergi ke google.com. Ini sebentar, saya angkat dulu ini ke sini, kemudian saya masukkan kata kunci click here. Lihat ya, ini bisa Anda lihat ya, di sini kata kunci click here. Adobe memiliki ranking yang pertama untuk kata kunci click here. Kenapa kok bukan situs ini? Lihat ini. Lihat. Situs ini punya domain click here. Ya kan? clickhere.com nih, lihat. Kemudian juga di meta description-nya juga ada kata kunci click here. Tapi kenapa kok Adobe yang urutan pertama, kenapa kok bukan situs ini? Jawabannya adalah karena backlink. Karena anchor text yang terdapat pada backlinknya. Jadi Adobe itu ketika mereka
gini, jadi ada banyak sekali situs yang melakukan link ke Adobe dengan apa? Dengan teks click here di di anchor teksnya. Jadi oke, Anda mungkin masih belum paham ya. Jadi oke, saya bakalan ke blilele.com lagi. Lihat ini. Jadi saya bakalan jelasin satu-satu ya sampai Anda paham. Lihat ini. Ini adalah sebuah link ya. Nah, ini link ini anchor teksnya adalah klik di sini. Sementara URL dari backlinknya yang saya incar adalah sebentar. Oh, maaf Kak. Jadi oke, saya klik aja. Jadi linknya adalah URL-nya adalah ini, kolom terpal siap pasang ini. Tapi tapi anchor teksnya adalah klik here, klik di sini gitu. Jadi ini adalah anchor teksnya, sementara ini adalah URL-nya. Nah, kasusnya yang di Adobe ini juga juga kurang lebih sama seperti yang ada di saya gitu. Jadi link ini, link get.adobe.com/reader ini itu banyak sekali di link dengan anchor text klik here, sehingga saking saking banyaknya sebegitu banyaknya sampai kalau ada orang nyari dengan kata kunci klik here, maka situs Adobe ini yang ada di urutan pertama. Saya harap Anda sampai sini mengerti ya. Jadi backlink ini juga memegang peranan yang sangat penting sekali untuk memastikan bahwa situs Anda memiliki ranking di kata kunci yang Anda inginkan. Jadi selain Anda memiliki banyak backlink, Anda juga sebaiknya juga di link dengan anchor text yang Anda inginkan. Anchor text yang mengandung kata kunci yang Anda target. Kemudian hal lain yang menjadi ukuran relevansi untuk off-page search engine optimization itu adalah social boost. Artinya semakin banyak orang yang melakukan like di Facebook atas halaman Anda, semakin banyak orang yang nge-share atau orang yang nge-retweet di Twitter, maka semakin tinggi juga ranking dari halaman Anda di Google, karena Google akan memandang halaman tersebut sebagai halaman yang terpercaya karena banyak sekali social boost untuk situs tersebut, untuk halaman tersebut. Oleh karena itu, kenapa kok saya juga ngasih tombol Facebook ini, kemudian nih kalau Anda lihat di share ini juga ada tweetnya ini. Jadi harapan saya adalah agar orang yang baca ini mau nge-like artikel ini gitu. Ini bisa Anda lihat ya, jika bermanfaat silakan di-like agar yang lain juga kebagian. Jadi ini saya ingin agar orang kalau mendapat manfaat dari artikel ini mereka mau nge-like gitu. Jadi karena social boost itu juga memegang peranan yang penting dalam posisi kita di search engine. Kemudian itu tadi adalah off-page SEO ya. Memang saya rasa off-page SEO itu sebenarnya cuma itu aja, cuma backlink sama social boost. Cuma backlink itu memang jenisnya itu banyak sekali. Ada yang namanya forum backlink, ada yang namanya blog commenting backlink, ada yang namanya backlink dari guest post dan lain-lain. Pokoknya semua backlink itu gunanya itu seperti itu. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Sekarang kita sudah belajar tentang on-page SEO dan off-page SEO. Sekarang kita bakalan jelasin aspek teknis lain yang mempengaruhi posisi kita di search engine, yang mempengaruhi search engine optimization kita. Yang pertama adalah kecepatan situs kita untuk di-load. Jadi semakin lambat situs kita untuk di-load, maka posisi kita di search engine akan semakin jelek. Kenapa? Ya karena user itu sebenarnya tidak sabaran. User itu ini ada kaitannya dengan bounce rate ya. Jadi jika situs Anda itu perlu lebih dari 10 detik untuk dibuka, maka akan semakin banyak user yang menutup
yang menutup halaman Anda sebelum halaman Anda itu sempat sepenuhnya itu terbuka. Kalau misal mereka tidak menutup browser mereka, mereka setidaknya akan menekan tombol back, akan menekan tombol kembali, mereka bakalan kembali lagi ke Google, dan hal itu akan mempengaruhi posisi Anda di search engine karena karena aktivitas user yang langsung balik lagi ke Google itu diasumsikan oleh Google sebagai tanda bahwa situs Anda itu tidak relevan. Jadi user tidak menemukan apa yang dia cari di situs Anda sehingga user kembali ke Google, yang artinya adalah situs Anda berarti tidak relevan untuk kata kunci tersebut. Jadi Anda harus hati-hati jika situs Anda lama sekali untuk di load. Usahakan situs Anda bisa di load dalam waktu kurang dari 5 detik. Harus itu kurang dari 5 detik. Kemudian hal lain, aspek teknis lain yang mempengaruhi posisi di search engine adalah kualitas kode dari tim Anda. Jadi ini adalah situs saya ini, blilele.com ini blilele.com ini menggunakan tim dari WooTeams. Jadi ini adalah WooTeams adalah perusahaan tim yang sudah sangat terkenal sekali menurut saya, yang sudah cukup besar. Mereka membuat tim-tim premium yang sangat ciamik, sangat bagus kualitasnya, dengan kualitas kode yang juga sangat bagus. Dan ini memastikan bahwa situs saya cepat dibuka dan memiliki kode yang rapi. Kenapa kok kodenya harus rapi, kok kode timnya harus rapi? Karena kode tim yang rapi itu membuat situs saya mudah untuk di-crawl oleh Google, mudah untuk diindeks oleh Google, sehingga mudah untuk terindeks di mesin pencari, mudah terindeks oleh Google. Selain itu, kalau kualitas kode timnya jelek, kode timnya berantakan, maka situs akan lebih lama untuk di load juga. Jadi pastikan jika ketika Anda memilih tim atau memilih template atau memilih layout atau memilih skin untuk situs Anda, pastikan bahwa Anda tidak memilih sembarang template ya, tidak memilih sembarang tim. Pastikan Anda menggunakan tim-tim yang premium kalau bisa. Tapi premium juga nggak semuanya bagus sih. Ya pokoknya gunakan tim dari perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal menciptakan tim-tim yang dengan kualitas kode yang bagus. Salah satunya adalah WooTeams, kemudian Thesis atau misal Genesis, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan kecepatan situs untuk di load ini adalah bounce rate. Jadi bounce rate itu adalah tingkat tingginya orang yang kembali dari situs Anda setelah mereka sampai. Jadi misalnya Anda punya situs tentang gorila ya. Anda punya situs tentang gorila. Saya sampai ke halaman Anda yang jelasin tentang gorila, tapi masih 1 detik saya sudah pindah ke halaman lain, atau saya sudah balik lagi ke Google, atau saya sudah pindah ke situs lain. Itu artinya bounce rate dari halaman Anda itu tinggi gitu. Dan semakin tinggi bounce rate dari halaman Anda itu, maka diasumsikan oleh Google bahwa situs Anda itu tidak begitu bagus gitu, tidak begitu relevan. Oleh karena itu ini tadi kenapa saya bilang ada kaitannya dengan konten, itu adalah jika konten Anda payah, jika konten Anda jelek, maka orang akan segera pergi dari situs Anda, dari halaman Anda. Oleh karena itu, pastikan konten Anda membuat orang itu mau untuk tinggal 1 menit, 2 menit di situs Anda, di halaman Anda gitu. Dan ini adalah yang terakhir ya. Saya akan coba akhiri ini di menit ke-40 video ini. Slide yang terakhir ini kita bakalan jelasin tentang penyebab kegagalan dalam search engine optimization. Apa aja sih yang bikin orang itu banyak gagal dalam search engine optimization? Jadi yang pertama adalah karena dia itu over optimize. Jadi yang dimaksud dengan over optimize itu adalah terlalu banyak meletakkan kata kunci yang diincar, atau misalnya terlalu banyak melakukan emphasis, terlalu banyak menggunakan
terlalu banyak mengulang kata kunci yang diincar di title tag, terlalu banyak mengulang kata kunci yang diincar di heading tag seperti itu. Jika Anda lihat contoh-contoh dari saya adalah saya mengoptimasi situs saya tanpa saya harus over optimize. Jadi saya tidak mengulang kata kunci yang saya incar berkali-kali. Jadi saya normal aja, saya buat senormal mungkin, saya buat konten yang sebagus mungkin yang bisa dibaca oleh manusia dengan sangat baik. Saya tidak over optimize, dan itulah alasan kenapa kok saya rankingnya bagus di search engine. Kemudian yang kedua adalah keyword stuffing, ya ini juga sama aja kayak over optimize. Ini kalau Anda terlalu banyak memasukkan keyword yang Anda incar dalam artikel Anda, maka Google akan mengasumsikan bahwa halaman Anda adalah halaman spam, halaman yang dibuat hanya untuk ranking tinggi di Google. Oleh karena itu, Google tidak suka dengan halaman yang seperti itu dan akan menendang Anda, akan membuang halaman Anda dari halaman indeksnya, dari halaman daftarnya. Oleh karena itu Anda harus hati-hati. Kemudian Google juga tidak suka jika Anda itu memiliki duplicate content. Maksudnya duplicate content itu adalah konten yang mengatakan hal yang sama dalam satu situs gitu. Jadi ada dua halaman yang berbeda tapi mengatakan hal yang sama, isinya sama. Nah, Google tidak suka yang seperti itu. Biasanya orang itu dulu itu bikin duplicate content itu adalah untuk menguasai mesin pencari. Jadi misal misal untuk kata kunci gorila, maka Anda membuat halaman yang isinya gorila terus bikin halaman lain yang isinya juga sama gorila gitu, dengan niatan untuk menguasai hasil pencarian di search engine itu dengan situs Anda semuanya. Nah, itu Google tidak suka dan juga akan menendang situs yang seperti itu. Jadi usahakan tidak ada duplicate konten dalam situs Anda. Google juga tidak suka yang namanya broken link. Jadi yang namanya link itu semuanya harus harus mengarah pada link yang betul, harus mengarah pada link yang sesuai. Jangan sampai ada page not found. Anda tahu kan page not found? Misal kalau Anda ngeklik link yang linknya ternyata tidak ada halamannya, maka akan keluar seperti itu, page not found 404, page not found itu ya. Kemudian halaman tidak dapat di crawl, itu juga Google tidak suka ya, dan lain-lain. Dan jadi halaman yang dimaksud dengan halaman tidak dapat di crawl itu adalah Google itu secara berkala mereka itu meng-crawl situs Anda, men-spider situs Anda. Mereka mengambil data dari situs Anda agar kemudian data tersebut diolah agar mereka itu bisa menentukan halaman Anda atau situs Anda itu seharusnya bertengger di mana dan untuk kata kunci apa. Nah, jika halaman Anda tidak dapat di-crawl untuk karena banyak alasan, maka Google tidak akan suka dengan halaman tersebut dan hasilnya adalah halaman tersebut tidak akan berada di posisi yang bagus di search engine. Dan nggak terasa ya, sekarang sudah menit ke 39 dan saya rasa cukup sekian ya untuk penjelasan basic search engine optimization-nya. Jika Anda punya pertanyaan, jangan sungkan pergi ke syamsulalam.net ya. Pergi ke syamsulalam.net, kemudian di situ ada kontak form, silahkan tanya saya. Jika saya ada waktu, saya akan menjawab. Dan jika Anda ingin teknik-teknik yang powerful, teknik-teknik rahasia yang tidak saya share, yang sengaja saya sembunyikan, yang sengaja tidak saya bagikan ke umum, misalnya gimana sih caranya dapat ribuan backlink secara gratis, kemudian teknik gimana caranya merank suatu situs di kata kunci yang Anda inginkan tanpa backlink, tanpa
tanpa capek-capek nyari backlink, tapi dengan sebuah seni menulis khusus, Anda bisa meletakkan halaman Anda di kata kunci yang Anda inginkan, dan banyak lagi tentang search engine optimization tingkat mahir, tingkat advance. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke syamsulalam.net. Jadi mari kita ketikkan bersama-sama ya. Jadi syamsulalam.net/daftar. Nah, di sana Anda akan lihat sebuah sales letter. Kemudian di bagian bawah ada tombol. Nah, di situ Anda bisa pesan. Anda bisa pesan premium membership. Premium membership saya cuma 1 kali bayar, dan setelah itu Anda bisa mengakses semua konten-konten atau artikel-artikel premium dari saya. Semua video-video rahasia, podcast rahasia tentang teknik-teknik yang advance, saya jabarin semuanya di situ. Jadi pastikan Anda untuk gabung agar tidak ketinggalan. Jadi saya rasa sekian dulu dari saya. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Jangan lupa syamsulalam.net, dan salam pintar.